Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa program acara syiar dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Laode Abdul Aslan. Hari ini kembali menemani kita semua sebagai MC, sebagai host dalam program kita setiap Sabtu sore, syiar syariat Islam membawa rahmat. Alhamdulillah, hari ini hari-hari terakhir kita bersama di bulan Syaban. Beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan tamu agung di bulan suci Ramadan. Semoga Allah menyampaikan umur kita berjumpa dengannya hingga kita pun diberikan kekuatan memaksimalkan segala potensi yang ada untuk memaksimalkan amal-amal terbaik kita di bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kami doakan semoga antum semua pun juga kami di sini sama-sama kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan video sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan keberlimpahan, keberkahan dalam umur, dalam harta, dalam amal, dan segala dalam hal urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, insya Allah bersama saya secara daring akan terhubung dengan guru kita, salah satu narasumber juga di program syiar. Biasanya beliau membahas politik, kadang-kadang membahas ekonomi. Kali ini beliau akan menyampaikan taujih untuk kita semua terkait hal-hal apa yang perlu kita wujudkan di Ramadan. Tema marhaban ya Ramadan, mulia dengan takwa, berkah dengan syariah. Bersama saya secara daring sudah terhubung dengan Ustadz Fahri Firman. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya, alhamdulillah. Bikhair. Ya. Alhamdulillah. Hujan? Ya. Tidak hujan di sini cerah. Cerah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, secerah wajahnya Ustadz saya lihat kayaknya nih. Ya. Insyaallah. Baik. Tema kita tarhib ya, kemudian kalimat takwa, berkah dengan syariah. Mungkin kami tidak perlu memulai dengan banyak pertanyaan. Kami berikan kita Ustadz Fahri Firman untuk menyampaikan mungkin bertanya jika diperlukan kepada guru kita Ustadz Fahri Firman. Falyatafadhal mashkurah wa ma'jurah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, ya, kesehatan, sehingga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bertemu dengan bulan yang mulia, ya, bulan suci Ramadan yang di dalamnya penuh dengan ampunan Allah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan kita mendapatkan pembebasan, ya, daripada api neraka. Salawat dan salam senantiasa tercurah, ya, kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, ya, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah, ya, menjadikan Islam dan menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kita sangat berbahagia, ya. Jadi perasaan kita sangat bahagia untuk kemudian menyongsong bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya bulan keagungan, bulan di mana kaum muslimin akan melatih, ya, latih dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi takwalah yang menjadi tujuan Allah menghendaki kita menjalankan ibadah puasa agar meraih derajat takwa itu. Takwa itu apa? Sederhananya begini pemirsa, yaitu menaati seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul menjadi hamba, ya, yang kemudian mendapatkan rahmat, ampunan, dan hifkum minan nar, yaitu dibebaskan dari selatan api neraka, insyaallah. Di mana di bulan suci Ramadan juga ada satu malam, ya, di mana malam itu lebih mulia dari 1000 bulan, yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, di mana malam ini sangat istimewa yang Allah persiapkan kepada kita, ya, orang-orang beriman, dan dengannya kita bisa mendapatkan pahala yang setara dengan 1000 bulan. Pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saum Ramadan ini adalah, ya, salah satu bagian, ya, dari rukun Islam yang kemudian wajib, ya, hukumnya dijalankan oleh kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi kita dalam hadis riwayat Bukhari, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara, ya, di mana 5 perkara itu yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan saum Ramadan. Oleh karenanya dalam hadis ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menyerupakan Islam seperti sebuah bangunan, ya, bangunan yang kokoh. Beliau menggambarkan bagaimana 5 rukun Islam sebagai fondasi yang kuat dan teguh yang menopang, ya, bangunan tersebut agar begitu kuat. Karena secara rasional, ya, tanpa fondasi itu, bangunan tanpa fondasi, maka itu tidak akan bisa berdiri. Maka
5 rukun Islam ini termasuk puasa di dalamnya, ya, adalah merupakan fondasi yang akan mengokohkan ya seorang muslim dan mengantarkan dia kepada kebaikan, keberkahan, dan tentu juga menjadikan dia pribadi yang senantiasa takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kewajiban seorang muslim dalam menyambut Ramadan ini, dalam menjalankan ibadah puasa nantinya, ya, jika dia mengabaikan perkara ini, maka sama halnya ya dia menghancurkan ya agamanya sendiri. Dan ini adalah perkara yang tentu dicelah ya dalam Islam dan seharusnya tidak menjadi bagian ya dalam diri kaum muslimin. Olehnya itu maka puasa ini akan menjadi sebuah bagian dari bangunan yang kokoh yang akan bisa menegakkan agama ini sehingga kita tidak melenceng ya atau bahkan hancur karena kita mengabaikan kewajiban ini. Oleh karenanya ini sangat sejalan ya dengan apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya terkait kewajiban puasa ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita betapa pentingnya puasa ini. Bahkan di dalam firman-Nya itu Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa saja di antara kalian ada pada bulan itu Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Ya. Siapa saja yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib ya, atas dirinya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Ini Allah mengingatkan kepada hambanya ya, orang-orang yang beriman betapa pentingnya kewajiban puasa ini. Bahkan puasa ini yang dinanti-nantikan adalah syahrul maghfirah. Siapa yang tidak ingin diampuni ya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini menjadi pelebur ya dosa bagi orang-orang yang kemudian selama ini ya, melakukan kemaksiatan. Maka di Ramadan jika dia betul-betul berpuasa ya, dengan keikhlasan, maka dosanya akan diampuni. Sebagaimana sabda Nabi, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Allah Subhanahu wa taala jika memberikan garansi ya, ampunan jika seorang hamba itu berpuasa lahir dari keikhlasan, ya, lahir dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan ya, bagi mereka dengan puasa Ramadan yang mereka jalankan ya selama sebulan penuh. Ya, seperti itu ya. Mungkin pengantar. Baik, Masya Allah. Syukron Ustadz atas pengantarnya tentang keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan, terutama yang paling penting tadi disampaikan adalah tentang bagaimana agar supaya kita semua setelah lepas dari Ramadan, maka kita berharap semoga Allah juga membersihkan kita semua, mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, mengenai tema kita, mulia dengan takwa, berkah dengan syariah. Dalam kacamata kehidupan kita hari ini, mungkin perlu kembali barangkali Ustadz Fahri Firman berkenan untuk mengulas definisi takwa ataupun juga definisi berkah, karena bisa jadi pun juga barangkali pemirsa pun di antara kita yang menonton tayangan kita hari ini bisa jadi ada yang masih keliru Ustadz memahami apa arti takwa
Apakah dengan rukun Islam yang Ustadz sebutkan tadi, mengutip daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersyahadat, sholat, membayar zakat, naik haji, dan juga berpuasa di bulan suci Ramadan, apakah setelah melaksanakan 5 hal itu, maka orang itu sudah disebut takwa? Seperti itu, Ustadz. Lalu kemudian dia bisa mendapatkan yang kita sebut dengan kemuliaan. Pun juga apakah mulia itu ukurannya adalah apa yang diperoleh dalam urusan dunia. Bahkan pun juga apakah definisi berkah itu adalah bertambahnya apa-apa yang diraih secara materi yang terukur oleh ukuran dunia, Ustaz. Nah, itu mungkin yang perlu kemudian barangkali Ustadz Fahri bisa mengulas sedikit mungkin. Mungkin memang tidak bisa secara detail, tetapi minimal gambaran-gambaran besar yang kemudian bisa kita pahami tentang takwa, mulia, berkah, dan sepertinya. Seperti itu, Ustadz. Tafadhol kami kembalikan kepada Ustadz Fahri. Syukuran, Ustadz. Baik, pemirsa yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya kewajiban puasa ya yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di penghujung ayat itu ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya bahwa tujuan seorang muslim untuk kemudian menjalani ibadah puasa sebagai bangunan daripada rukun Islam itu tiada lain adalah mendapatkan derajat takwa. Nah, takwa ini ya, pemirsa yang sama dirahmati Allah, tentu tak semudah lisan kita untuk mengucapkan, tetapi tak sesulit yang kita bayangkan untuk kita bisa menjalankannya. Dan ini masuk dalam ranah kita, dalam ranah kemampuan kita sebagai hamba Allah. Semua bisa berpotensi untuk melakukan itu, karena tidak ada perkara-perkara yang memberikan amalan-amalan khusus. Ya. Kriteria yang kemudian kriteria tersebut adalah kriteria yang menunjukkan bagaimana ketakwaan itu harus spesifik dimiliki oleh seorang muslim. Maka para ulama kita kemudian sederhana ya, bagaimana menggambarkan ya, ketakwaan itu sebagai sebuah proses ya, amalan dalam rangka bagaimana ya menaati seluruh ya perintah Allah Subhanahu wa taala secara apa? Secara kafah. Ya sebagaimana ini akan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah ya kalian secara keseluruhan. Ya. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa ketakwaan itu adalah ketaatan secara total. Ketaatan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, setelah ketaatan itu juga ditegaskan adalah larangan. Ya, larangan untuk tidak melakukan apa-apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita akan contohi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mencontohkan kita dengan sempurnanya salat, dengan perintah salat, dengan Isra Mi'raj, di situ ada perintah salat yang diberikan kepada Rasul. Kita juga diajarkan bagaimana mendalami, memaknai, dan mengamalkan isi daripada sholat. Ya, bukan cuma perintah sholat. Di mana hakikat daripada turunnya perintah sholat itu adalah juga ketaatan kita kepada seluruh syariat Allah selain sholat. Ya, bukankah sholat itu mengajarkan kita untuk beribadah pada aspek ritual? Tetapi dimensi yang lebih luas lagi, yaitu mengajarkan kepada seorang muslim
untuk taat kepada seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan hanya sekedar kita sholat saja. Nah, maka dari itu, dari ketaatan ini, maka akan melahirkan yang namanya keberkahan. Keberkahan dan kemuliaan dengan syariat. Ya. Keberkahan itu ketika seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala itu diterapkan. Ya, dilaksanakan, dijalankan. Tidak hanya sekedar dibaca ya dengan kitab suci Al-Qur'an, tapi ditadaburi, ya, kemudian diupayakan untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, maka dari itu oleh para ulama ya, keberkahan sendiri itu sangat berkaitan dengan bagaimana kita ya, bagaimana umat Islam itu kemudian senantiasa taat. Dan keberkahan itu diartikan oleh ulama kita sebagai ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Ya, bertambahnya kebaikan inilah yang disebut sebagai ya, barokah, yang disebut sebagai sesuatu nilai plus ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar memberikan kita kenikmatan itu dalam jumlah kualitas, dalam jumlah kuantitas jumlah, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan ya, dalam hal kualitas, yaitu bertambahnya kebaikan dengan amalan-amalan yang kita lakukan ya, dalam hal menempuh ya ketakwaan ini. Nah, pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketakwaan itu sendiri ya, karena dia harus total, maka dia tidak berhenti hanya pada individu kita semata. Dia tidak hanya kemudian dibentuk untuk kita sendiri. Tetapi ketakwaan itu, pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah ketakwaan yang juga sifatnya kolektif. Ketakwaan itu lahir dari individu yang mewarnai masyarakat. Sehingga masyarakat itu menjadi masyarakat yang taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara komunal. Namun lebih dari itu, ketakwaan yang diinginkan adalah bagaimana takwa itu juga hadir dalam negara ini. Takwa yang kemudian menjadi pilar bagi negara. Bukan cuma pembentuk kepribadian Islam, tapi pilar ya, pilar yang kokoh untuk negara, di mana negara pada akhirnya harus menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian untuk mendapatkan ya keberkahan itu. Maka ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhasnahum bima kanu yaksibun. Ya. Jika seandainya walau anna ahlal qura, jika seandainya penduduk langit dan bumi betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kata Allah, aku akan turunkan keberkahan ya dari langit ya, dan dari bumi. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan inilah yang pada akhirnya akan menjadikan individu seorang muslim ya itu betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya asar, punya pengaruh dalam kehidupan mereka, pengaruh kepada masyarakat, pengaruh untuk membentuk kuatnya negara ini. Maka kita harus melihat ketakwaan itu tidak cukup
berhenti pada individu saja, tapi kita mengupayakan masyarakat kita bisa bertakwa secara komunal, dan akhirnya kita menginginkan bahwa negeri Al-Qaryah, suatu negeri, betul-betul menjalankan ketakwaan itu sebagaimana mestinya. Yang kalau kita kembali kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 28 tadi, yaitu bagaimana kita masuk dalam Islam itu secara keseluruhan. Ya, udkhulu islimi kafah. Masuk Islamlah kalian secara keseluruhan. Takwa itu tidak akan berhenti pada tataran individual, tetapi kita menginginkan bagaimana dia sistemik. Karena itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslim. Ini maka betapa pentingnya seorang muslim yang menyadari sepenuhnya tentang hakikat ketakwaan itu. Hakikat ketaatan itu hanya akan bisa dirasakan dan disaksikan keberkahan itu jika syariat Allah Subhanahu wa taala betul-betul diterapkan ya secara keseluruhan. Ya seperti itulah ketakwaan yang kita inginkan dan terbentuk di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Pemirsa, sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Masya Allah. Syukron Ustadz. Ini menarik sebenarnya ini. Jika Ustadz Fahri tadi menyampaikan bahwa ternyata ketakwaan tidak bisa berhenti pada tataran individu, Ustadz. Tetapi bukankah tadi kalau kita kaitkan dengan puasa yang sebentar lagi kita semua akan menjalankannya di bulan suci Ramadan, bukankah perintah puasa itu perintahnya individu, Ustaz? Kan tidak mungkin maksudnya negara disuruh berpuasa begitu saja. Ya, Ya. atau masyarakat secara bersama-sama berpuasa, padahal mungkin kalau bilang masyarakat juga berpuasa kan juga faktanya di dalam kehidupan kita bermasyarakat ada juga yang tidak wajib atau bahkan memang bukan Islam, Ustaz. Sehingga kalau kita kaitkan dengan perintah puasa tadi kan ini perintah puasa, perintah yang bersifat individual, Ustaz. Tetapi Ya. tadi kalimat Ustaz Fahri bahwa la'allakum tatakun tadi diartikan bahwa takwa itu tidak bisa berhenti daripada tataran individu. Betul ya. Bagaimana bisa diuraikan lagi, Ustaz? Mengaitkan bahwa perintah puasa ujungnya adalah takwa, maka itu pada Qorinah membaca ayat itu adalah perintah untuk setiap individu muslim. Tetapi tadi Ustadz Fahri sendiri menyampaikan bahwa takwa tidak bisa berhenti daripada tataran individu saja. Bagaimana kita bisa memaknainya seperti apa, Ustadz? Ya, bisa lagi diuraikan. Tafadhol, Ustadz. Baik, pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kadang juga banyak muncul ya persoalan di tengah kaum muslimin ya. Ketika menyempitkan makna puasa itu hanya untuk membentuk syakhsiyatul Islamiyah ya, atau kepribadian Islam. Karena penampakan dari kepribadian Islam itu dalam aspek ritualis ya, atau dalam aspek ubudiyah, salah satunya adalah menjalankan ibadah saum. Dan itu benar ya. Dalam syariat pun sebagaimana perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah bulan puasa. Hanya saja tengah kaum muslimin masih banyak ya atau mungkin sebagian ya masih berhenti memahami itu pada aspek ritual saja, yaitu menggugurkan kewajiban puasa. Nah, hal yang urgen yang tidak kemudian menjadi fokus perhatian adalah di ujung ayat tadi ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183.
yaitu la'allakum tattaqun. Bahwa Allah menghendaki hambanya itu setelah dia menjalankan ketaatan secara spiritual, ubudiyah, nah, dengan itu maka melahirkan ketaatan-ketaatan yang lain. Tidak hanya ketaatan-ketaatan pada ibadah saja, spiritual, tapi ketaatan pada apa? Ketaatan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mau diatur dengan Islam, ekonominya berekonomi dengan Islam, politiknya tidak hanya sekedar santun dan bermoral, tetapi lebih dari itu, apakah itu pernah diajarkan oleh Rasulullah dalam bersiasat, berpolitik. Bagaimana pergaulannya juga, ketika dia mengatur interaksi sosialnya dengan satu manusia dengan manusia lain, termasuk dari seorang muslim kepada non-muslim, seperti apa bentuknya, muamalahnya. Dalam hal tarbiyah, pendidikan, bagaimana konsep dia mendidik keluarganya, ya, dengan materi-materi keislaman, ya, seputar parenting mungkin, ya, bagaimana mendidik anak, itu sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh syariat dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketaatan yang awalnya itu adalah perintah secara individual, ya, pada akhirnya itu akan menjadi apa? Sesuatu yang menyentuh pada apa istilah jamiknya secara menyeluruh individu, masyarakat dan negara, aspeknya secara keseluruhan, ketakwaan itu menyentuh itu. Nah, ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun." Beberapa ayat, kemudian ayat yang lain dikatakan faulaika humuz zalimun. Kemudian bahkan di ayat yang lebih tegas lagi faulaika humul kafirun, ketika dia mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sejalan. Jika dia atau seorang muslim, ya, secara individual dan ketaatan secara komunal, kolektif, maka disinilah, ya, menunjukkan bagaimana mereka, ya, sebagai seorang muslim tunduk, patuh dan taat, ya, dan dia mau menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari manifestasi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kemudian banyak menjadi mispersepsi, ya, kekeliruan di tengah-tengah kaum muslimin. Bagaimana mungkin dia mengaku dirinya taat, ya, secara ubudiyah, ya, mengesahkan Allah secara uluhiyah, tetapi di sisi lain, ya, secara horizontal, ya, secara hubungan dengan dia sesama manusia, ya, termasuk dengan dirinya, dia abai terhadap perkara itu. Maka inilah seorang muslim, ya, tidak boleh dia setengah-setengah, ya, setengah-setengah dalam menjalankan ketakwaan. Dia harus full, ya, 100%. Ketakwaan itu ketika dia hanya berhenti pada individu, ya, maka boleh dikatakan dia masih setengah dalam hal ini. Tapi ketika dia taat, ya, dengan ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian mengakibatkan, ya, berpengaruh secara komunal, ya, di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat pun kemudian lahir suatu kesadaran, ya, karena dia harus taat, harus menjalankan syariat, maka ini akan berkaitan secara fikih, ya, secara syariat, akan timbul satu pertanyaan. Bagaimana manifestasi atau mewujudkan ketakwaan individu dan masyarakat itu, caranya seperti apa? Nah, disinilah kemudian ada wilayah fikih siasah. Ya, dalam Islam ada konteksnya
atau konsepnya fikih politik. Ya, inilah yang dikenal dengan istilah institusi. Ya, harus ada institusi. Ya, karena kalau hanya berhenti pada individu, kemudian masyarakat, maka itu tidak akan cukup. Nah, lazimnya kalau kita mengkaji fikih siasa, maka tentu ini akan berhubungan dengan konun, ya, konun siasa, ya, undang-undang politik. Harus ada konstitusi. Nah, maka untuk mengkonkretkan ketakwaan itu, maka disinilah aturan ini diperlukan. Ya. Aturan lahir dibarengi dengan ketaatan. Tidak cukup aturan saja ada, tapi kalau tidak ada ketaatan, maka aturan itu akan menjadi percuma, ya, akan menjadi sia-sia. Nah, maka dari itu, aturan apapun, ya, bahkan aturan selain aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika itu tidak apa istilahnya ditaati, maka itu akan menjadikan masyarakat itu, ya, bukanlah masyarakat yang betul-betul menegakkan hukum tersebut. Ya, oleh karenanya, pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan itu dia harus melahirkan perkara-perkara yang konkret, menyelesaikan, ya, persoalan manusia, ya, dengan ketaatan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadinya kita mau diatur oleh Islam. Kita menundukkan hawa nafsu kita, ya, kita mau kemudian taat itu bukan hanya kita ingin menyelamatkan diri kita, tapi kita ingin menyelamatkan masyarakat dan negara. Kita peduli dengan hal itu. Ya, itu karena lahir dari keimanan, ya, fondasi keimanan yang kokoh. Kemudian dari fondasi keimanan itu konsekuensinya adalah taat kepada syariat. Nah, pertanyaan kemudian, lalu konsekuensi apa yang akan lahir ketika seorang muslim itu sudah taat? Ya. Apa yang menjadikan mereka itu betul-betul adalah seorang muslim? Ya, tiada lain adalah taat kepada seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka untuk mewujudkan ketakwaan itu secara real di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus menyederhanakannya itu, membumikannya itu dalam bentuk konstitusi, ya, aturan-aturan yang menjadikan masyarakat itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu aturan syariat, syariat Islam, ya, pada seluruh aspek kehidupan. Karena itulah konsekuensi, ya, dari keimanan. Ya, orang yang beriman tentu konsekuensinya adalah mau diatur dan mau diikat oleh syariat. Dan inilah yang akan melahirkan barakatun minas sama wa barakatun minal ard. Ya, keberkahan dari langit dan kemudian keberkahan dari permukaan bumi itu sendiri, yaitu bertambahnya kebaikan. Nah, ini yang sebenarnya harusnya menjadi menjadi diskursus, bukan saja diskursus, yang menjadi betul-betul ada proaktif, ya, dari semua elemen kaum muslimin, ya, untuk kemudian bersungguh-sungguh mengkampanyekan, ya, apalagi menyambut Ramadan ini tarhib, ya, kegembiraan itu tidak hanya berhenti pada euforia, tidak hanya berhenti pada apa istilahnya keinginan untuk taat secara spiritual, tetapi harus lebih luas lagi, yaitu tadi bagaimana takwa itu melahirkan ketaatan dalam bentuk aturan. Nah, ini secara konkret, ya, di tengah-tengah masyarakat, yaitu undang-undang, yaitu konstitusi. Nah, inilah yang seharusnya bisa hadir, ya, dengan momen Ramadan ini. Ramadan ini menjadi satu ini, ya,
boleh dikatakan adalah satu bentuk apa istilahnya sekolah ya, sekolah yang mendidik kita. Kemudian di bulan ini juga menjadi apa istilahnya miniatur peradaban, persiapan miniatur peradaban Islam, di mana apa istilahnya trafik ya, trafik keimanan kaum muslimin itu tinggi di bulan Ramadan ini. Ya harusnya inilah yang men-trigger mereka. Ini yang menjadikan mereka ini bersemangat untuk kembali kepada syariat di tengah hari ini kita menyaksikan fakta, dan harus diakui ya, dan harus kita merenung ya bagaimana realitas pada hari ini. Ternyata banyak nilai-nilai atau value yang kemudian tidak sejalan dengan nilai-nilai ketakwaan itu. Tidak sekedar kita membenahi, tetapi bagaimana refleksi kita dari itu adalah sesegera mungkin berupaya ya, mengganti kondisi tersebut, mengupayakan itu secara terus-menerus ya, secara konsisten ya, untuk kemudian bagaimana manifestasi ketakwaan itu secara hakiki hadir dalam bentuk ya, penerapan secara Islam ya, secara keseluruhan. Ya seperti itu. Pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Ya, banyak kalau boleh dibilang quotes ya, banyak potongan-potongan kalimat yang tadi Ustadz Fahri sampaikan cukup menarik. Ketika Ustadz Fahri tadi diantaranya bilang bahwa orang beriman itu memang mestinya mau terikat dan mau diatur dengan syariat. Itu luar biasa, benar-benar. Ya, jadi memang luar biasa. Setidaknya kita sudah mendapatkan tadi, pemirsa yang budiman kita semua, kunci atau poin daripada penyampaian Ustadz Fahri, bahwa sekalipun puasa itu perintahnya individu, lalu kemudian ujungnya adalah takwa, di mana kemudian takwa dikatakan tidak berhenti dalam tataran individu, sebab orang yang sudah berpuasa tidak berhenti pada definisi menahan lapar saja. Kira-kira begitu ya, Ustaz ya? Tidak hanya berhenti sekedar menahan nafsu syahwat Betul ya, saja, tetapi betul ya. kemudian bagaimana berusaha mengikatkan dirinya teratur, terikat dengan hukum-hukum syariat. Tadi disebutkan ekonominya harus ekonomi Islam, sosialnya harus sosial Islam, pergaulan Islam, kemudian hukum-hukumnya hukum-hukum Islam, bahkan tadi politik Islam. Yang menarik tadi kemudian Ustadz Fahri dia menyampaikan bahwa manifestasi takwa itu secara hakiki itu tidak akan terlihat kecuali memang diatur oleh institusi dan konstitusi. Ini yang sangat menarik ya. Institusinya yakni negara itu negara Islam, dan konstitusinya yaitu undang-undang syariat Islam. Kira-kira begitu tadi, Ustaz ya? Ya, betul. Ya, Masya Allah. Ini sangat menarik sebenarnya. Tetapi memang kayaknya tidak cukup berhenti di diskusi ini. Kami Ya, kira betul masih ada sekali. waktu, tempat, kondisi sekali lagi untuk berkelanjutan memang. Maka oleh karena itu pun kami mengajak pemirsa semua untuk kemudian tidak berhenti untuk mengkaji Islam, tidak berhenti daripada sekedar mendengarkan diskusi-diskusi guru-guru kita di dakwah sosial, program syiar terutama, tetapi juga kemudian bagaimana agar kita bisa eh, secara aktif ya mengikuti kajian-kajian pemikiran Islam, kajian-kajian tentang hukum-hukum Islam, fikih-fikih Islam, lalu pula kajian-kajian untuk bagaimana kemudian mengembalikan Islam ini benar-benar nampak bukan cuma sekedar sebuah konsep, tetapi betul-betul bagaimana kemudian kita bisa benar-benar juga terlibat. Kira-kira begitu ya Ustaz ya tadi, agar Ya, terlibat betul secara ya. proaktif ya menyampaikan Islam ini memang sudah seharusnya diterapkan di tengah-tengah umat, sehingga sebagaimana judul tadi menjadi nampak, mulialah kita dengan takwa, berkahlah hidup kita dengan syariah. Barangkali begitu, kami minta mungkin satu kali lagi barangkali ada closing statement dari guru kita Ustaz Fahri sebagai penutup diskusi kita atau kajian kita di sore hari ini.
sebagaimana tema kita, marhaban ya Ramadan, mulia dengan takwa, berkah dengan syariah. Kepada Ustaz Fahri kami persilakan untuk menyampaikan lagi satu kali closing statementnya. Tafadhol masykur wa ma'jur. Mirsa, ya, kaum muslimin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya yang saya ingin sampaikan, mari kita menyambut Ramadan ini dengan gembira, ya, dengan hati yang gembira. Ya, lupakan sejenak ya problem-problem yang ada di sekeliling kita, pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan negara. Walaupun itu tidak boleh kita lupakan ya. Mari kita bergembira, luruskan niat kita ya. Jadikan puasa ini sebagai momentum yang tepat untuk berubah. Dan ini kesempatan yang amat langka, yang berharga dan belum tentu. Ya, kalau Allah belum mengizinkan nanti kita meraih Ramadan yang akan datang, maka mari kita bergembira dan bersungguh-sungguh. Ciri khas atau ciri orang yang bergembira itu adalah bersungguh-sungguh. Ya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin di Ramadan. Ya, jangan lagi bermalas-malasan. Ya, buatlah rencana terbaik. Ya, jalani rencana-rencana itu. Jangan kita buat rencana tapi tidak dijalankan. Ya. Kemudian pahami dengan benar terkait dengan tujuan kita berpuasa apa. Ini penting juga ya, sebagaimana yang kemudian banyak keliru ya. Puasa itu ya macam-macam, mungkin yang manfaatnya bagus untuk kesehatan. Ya, itu secara individual ya. Tapi kita cari yang lebih dari itu, yaitu bagaimana puasa itu melahirkan ketakwaan. Dan ciri khas orang takwa adalah taat. Dan taat itu sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 208 wajib total dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, sehingga penghujung ya, semua itu adalah bagaimana kita mewujudkan ketakwaan itu. Dan ketakwaan itu diwujudkan untuk lebih konkretnya lagi, lebih realnya lagi, maka dibutuhkan undang-undang, konstitusi. Dan ini sudah Allah buatkan kepada kita. Sudah ada apa istilahnya aturan yang akan mengikat dan mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah kenikmatan ya orang-orang yang berpuasa itu di samping Allah berikan nanti dia masuk ke pintu surga yang bernama Ar-Rayyan ya, Babur Rayyan. Maka dalam hadis Rasulullah ada dua kenikmatan, yaitu pertama kenikmatan ketika berbuka puasa, dan kenikmatan yang kedua yang lebih dari berbagai kenikmatan yang lain, bahkan surga itu sendiri, yaitu melihat wajahnya Allah. Ya, Masya Allah ya. Jadi ini yang kita inginkan. Olehnya itu maka sebagai penutup ya, mari kita bersungguh-sungguh, mari kita upayakan ketakwaan itu bisa hadir secara real ya, melalui institusi, melalui konstitusi, dan sepanjang sejarah ya, sahabat, bagaimana sahabat mengikuti Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan, mencontohkan langsung, yaitu ketika beliau membangun daulah Islamiyah di Madinatul Munawwarah, Madinah, kota yang bercahaya pada waktu itu dengan syariat Islam, dan menghadirkan banyak kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. Olehnya itu, jadikan Islam sebagai bagian ya, dari kehidupan kita dengan betul-betul menerapkan secara real. Dan perlu diingat lagi bahwa satu-satunya cara untuk bagaimana konkretnya syariat Islam itu dikenal dengan institusi yang bernama khilafah. Khilafah ala minhajin nabiyyin, yaitu sistem pemerintahan Islam khilafah yang sejalan atau sesuai dengan metode kenabian. Nah, inilah yang kita inginkan. Inilah yang kemudian menjadi cita kita. Inilah yang menjadikan kita
senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kita Ustadz Fahri Firman atas taujihnya, atas pemaparannya tentang bagaimana seharusnya kita menyambut bulan suci Ramadan dan bagaimana kita menyikapi Ramadan, dan bagaimana kemudian mudah-mudahan Ramadan itu bisa mengubah kita secara individu, mengubah masyarakat kita, dan juga insya Allah setelah kita memahami dengan baik hikmah daripada bulan suci Ramadan, semoga pula Allah izinkan Ramadan itu akan mengubah dunia, mengubah negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebabkan kita telah mengambil Islam secara utuh sebagaimana penyampaian beliau tadi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Beliau mengutip, ya guru kita Ustaz Fahri mengutip Quran surah Al-Baqarah tentang perintah agar kita benar-benar berislam dengan kafah, dan itulah makna hakiki takwa. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada guru kita Ustadz Fahri Firman, dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para kru yang bertugas terutama di studio. Juga terima kasih, syukron, jazakumullah khairan kepada para pemirsa yang sudah ikut menonton di sore ini. Jangan lupa like, jangan lupa juga share. Kalau belum, jangan lupa untuk subscribe. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberkahi bulan ini, bulan Sya'ban, memberkahi amal-amal kita, menjadikannya untuk kita sebagai batu loncatan, sebagai persiapan yang matang menuju bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi hadha syahr, Allahumma barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka min khairi, Allahumma inna nas'aluka khaira fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha, wa na'udzu bika min syarri fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Baiklah, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Semoga Allah masih mempertemukan kita di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Al-afu minkum hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.